Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Choujou Sentai Liveman episode ke-48. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Si Kenpo lari, kayaknya dia mau lari dari bias deh. Anjir, beneran diserang cuy. Tapi bentar, ini dia emang kabur dari Vault atau ini salah satu rencana siapa Kenpo buat mendekati Liveman. Tetsu sama Junichi nggak setuju ya buat nolongin Kenpo. Soalnya kan bisa dibilang ya si Kenpo tuh pelaku utama pembunuhan kakak-kakak mereka. Anjir, di jurang gitu cu si Kenpo. Episode 48, kelahiran Raja Muda Bias. Live mesinnya pada mencoba untuk melawan apa ya nama robot ininya, gue lupa deh. Kumohon tolong aku. Anjay, sampai bersujud gitu. Aku tidak bisa memintamu untuk memaafkanku sekarang. Aku mengatakan yang sebenarnya. Waduh, Yusuke kena tipu sama si anjir semuanya cuy. Ternyata bener ini cuma rencana si Kenpo. Dia akan mengambil otakmu. Jika dia benar murid bias, dia akan memberikan segalanya. Oh my god, si Kenpo ini udah terlalu gila. Anjir, dipetirin 1000 poin. Oh my god. Shigas datang. Bukan Shigas, bener datang. Itu ya dia mau ngebunuh si Kenpo buat diambil otaknya. Biarkan aku Dr. Kenpo tumbuh bersama keinginanmu. Oh my god. Oh gitu cara ngambil otak. Udah gila ini emang si Kenpo, astaga. Lah, kenapa nih sekarang? Kenapa lagi ketawa-ketawa? Junozo Kyozuno. Ih anjir, si Kenpo udah nggak ada bentuk manusianya lagi. Sekarang tubuhku bukan berarti apa-apa. Waduh. Wait, si Yusuke mau masuk ke dalam kapalnya bias. Si Yusuke masuk ke dalam markas Vault, cow. Waduh, itu otak si Kenpo. Yang paling muda Dr. Kenpo dikasih nama. Ini Yusuke bakal lawan gas sih harusnya ya. Weis, udah mau ngelakuin ritualnya lagi nih. Akan kutunjukkan pada dunia bagaimana aku mengalahkan mereka. Giga Brainwave. Wah anjir, gelombang otaknya sampai ke bumi. Astaga, semua orang jadi muji-muji bias. Semua orang coy. Bahkan nih orang-orang di pedesaan juga. Jangan bilang Liveman juga kena, soalnya nih di bawah matanya ada item-item. Beneran itu sampai pada nunduk. Ya sama. Waduh. Ini gimana cara ngehentiinnya si Yusuke? Wait, nemu ruang rahasianya kah? Enggak deh. Loh, live robot. Oh, kolon. Kau takkan bisa mengendalikan robot seperti aku. Live Robo Beam. Akulah dewa di dunia ini. Kalahkan orang yang menentang tuanmu. Oh, langsung dijadiin raksasa ya. Aduh, tapi ini kolon gak punya pengalaman bertarung coy. Tapi yang lainnya masih dicuci otak. Woi, Live Robo bakal rusak nih. Bakal hancur. Aduh, kolon sampai keluar. Hancurkan robot itu. Semuanya jadi bakal nyerang kolon ini. Waduh, ini si Yusuke udah ada di ruang utamanya bias. Alah, Jinmer. Gosh. Waduh, ini Yusuke harus berubah. Oke, bagus sih berubah. Astaga, ini kolon bakal diapain? Bro, mau dibuang, mau dilempar ke jurang. Aduh, ini Yusuke juga nyari ruangan biasnya susah sih. Soalnya kan ruangan bias itu tersembunyi. Waduh. Karena ledakan jadi nggak sengaja kebuka ruang pintu rahasianya. Anjay Yusuke. Jadi kaulah Dakyoju bias. Falcon Break. Anjir, ditusuk cuy. Dan Giga Brainwave-nya berhenti. Anjir, nembak apa tuh dari mulutnya? What the hell? Jadi tua lagi ya si bias. Waduh, di sini Yusuke berat juga sih. Dia harus melawan gas sama bias, tapi dia ngancurin otak-otaknya. Gokil juga Yusuke anjir. Super Life Dimension. Nice, akhirnya bisa hajar juga Kyoju Juno-nya. Tapi apakah bakal berhasil?
Nice, langsung kalah coy. Kempo dan Kyoju biasnya. Muridku Kempo sayang, berikan aku kemudaanmu. Ini otaknya si Kempo menyelimuti tubuh bias dan... Wait, bocil. Akulah Raja Muda Bias. Oh my god, siapa sangka final bossnya bocil. Membuka live-nya mengalahkan ambisi jahat anak ini. Siapa sangka, jir. Dan ya, itu dia reaction untuk episode 48 dari Choujou Sentai Liveman. Ini episode tuh tanpa basa-basi langsung masuk ke plot ceritanya ya. Di awal, Kempo itu lari-larian minta pertolongan karena diserang oleh pasukan Volt. Tapi ternyata itu cuma jebakan supaya si Kempo ini bisa dekat dengan para Liveman dan menyerangnya sekaligus. Dan di situ si Kempo akhirnya mendapatkan 1000 poin dan tidak lama Gash datang langsung ngambil otaknya si Kempo dan juga menyerahkannya ke Bias. Si Kempo ini udah gila sih. Dia bener-bener gak peduli pada tubuhnya, yang penting dia bisa hidup bersama Bias. Dan ya, Kempo kehilangan wujud manusianya dan sudah benar-benar berubah menjadi monster. Lalu Bias yang akhirnya berhasil mendapatkan otak terakhirnya, yaitu si Kempo, dia melancarkan serangan yang bernama Brain Giga Wave. Serangannya itu menyeluruh ya ke bumi dan semua orang pada akhirnya jadi memuja Bias sama tanpa terkecuali bahkan para Liveman sekalipun. Yusuke menyelinap ke kapal si Gash dan pergi ke markasnya Volt. Pada awalnya si Yusuke ini kayak kesulitan buat nyari ruang rahasianya Bias. Tapi karena pertarungan Yusuke lawan si Gash terjadi beberapa ledakan kecil yang akhirnya menyebabkan pintu rahasia Bias ini terbuka. Di situ ya Yusuke nggak pakai lama, langsung nyerang semua otak dan Giga Wave-nya itu berhenti. Liveman yang di bumi harus melawan Kyoryu Juno. Dengan cukup bersusah payah ya, mereka akhirnya berhasil mengalahkan Kempo untuk selamanya. Dan di sisi lain Yusuke dia harus bertarung melawan Gash sama Bias. Bias yang sebelumnya udah nyerap kekuatan dari 12 otak, lalu pemanis terakhirnya itu dengan menyerap otaknya si Kempo yang masih muda, masih seger. Bias berevolusi menjadi Raja Muda Bias. Jujur aja gue gak nyangka kalau final bossnya ini bakalan seorang anak kecil. Dan juga gue semakin penasaran ending dari Liveman ini kira-kira bakalan seperti apa. Oke, jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 48 dari Choujou Sentai Liveman. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.